Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi atau tentang judul hutan mangrove menjadi lahan persawahan pantai Segara Anakan di Desa Pamotan Kabupaten Ciamis. Kita baca pendahuluan dulu ya. Data keberadaan dan luas hutan mangrove di Kabupaten Ciamis sangat bervariasi, namun dilaporkan sebagai besar berada di Desa Pamotan dalam kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani. Hutan mangrove di Kesatuan Pamutan Hutan atau Pemangkuan Hutan atau KPH Ciamis termasuk hutan produksi atau kita bisa disingkat HP ya. Kelas hutan alam kayu lain tak baik untuk jati hutan mangrove di KPH Ciamis berupa rawa atau semak belukar. Namun di dalamnya telah dipenuhi patok-patok klaim tengah menghadapi bencana kepunahan. KPH Ciamis memberi perhatian atas hutan mangrove-nya setelah sebagian dikonfirmasi oleh masyarakat setempat menjadi pesawahan dan pemukiman penduduk. Apa konversi itu? Konversi itu adalah pengimplementasian atau bisa disebut proses atau cara atau perbuatan. Pembahasan Laguna Segara Anakan merupakan suatu kawasan konservasi alam. Memiliki fungsi ekonomi dan ekologis, yaitu tempat pemijahan dan pembesaran ikan dan udang, serta memiliki terumbu karang dan kawasan bakau yang indah. Apa konservasi alam itu adalah suatu manajemen terhadap alam dan lingkungan atau secara bijaksana untuk melindungi tanaman dan binatang. Apa ekologis itu? Ekologis itu merupakan ilmu yang mempelajari organisme dalam tempat hidupnya, atau dengan kata lain mempelajari hubungan antara organisme dengan lingkungan. Bisa kita lihat dari gambar di samping, banyak kehidupan di bawah pohon mangrove. Ada udang, ada ikan, dan lain-lain. Bila dilihat dari sisi fungsi ekologisnya, fenomena ini tentunya mengganggu aliran energi dan rantai makanan yang berlangsung di hutan mangrove. Secara umum di perairan terdapat dua tipe rantai makanan. Satu, rantai makanan langsung. Bisa kita lihat dari gambar. Contoh rantai makanan langsung itu padi dimakan belalang, belalang dimakan kodok, kodok dimakan ular, ular dimakan elang. Itu contoh makanan langsung, rantai makanan langsung. Dua, contoh rantai makanan detritus. Apa detritus itu? Detritus itu adalah rantai makanan, bisa disebut dengan fragmen atau hancurkan dari organisme, hewan dan tumbuhan. Misalnya daun yang kering saking lamanya bisa menimbulkan atau pembusukan. Nah, di situ akan terjadinya penghancuran daun.
yang mati dan sisa organisme seperti kotoran hewan, daun, ranting yang gugur yang diuraikan oleh penggurai atau dekomposer. Bisa kita lihat dari gambar, daun yang busuk berubah menjadi ulat. Ulat dimakan burung, burung dimakan burung elang. Yang kedua, rantai makanan langsung. Apa rantai makanan langsung itu? Jaringan makanan suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu berpindahan energi makanan dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan, di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Bisa kita lihat pohon mangrove merupakan penghasil detritus yang merupakan sumber makanan bagi organisme laut. Terlebih lagi fungsi hutan mangrove secara ekologis adalah sebagai tempat pemijahan atau sebagai tempat perlindungnya hewan laut atau ikan laut, tempat mencari dan tempat perlindungan beberapa organisme perairan, satwa liar seperti serangga, burung, reptil, dan amfibi. Tentu saja kelestarian hutan mangrove menjadi permasalahan yang penting untuk menjaga keseimbangan spesies yang merupakan bagian dari ekosistem yang penting. Fenomena yang terjadi di pantai Segara Anakan di Desa Pamotan adalah konservasi lahan hutan mangrove menjadi kawasan persawahan padi yang disebabkan produktivitas tangkapan ikan nelayan setempat yang kian hari kian menurun karena terjadinya penyempitan dan pendangkalan akibat lumpur-lumpur dan sampah-sampah yang terbawa oleh aliran sungai yang bermuara di pantai Segara Anakan. Bisa kita lihat dari gambar yang kita lihat rantai makanan area pesawahan. Padi itu termasuk pusat produsen ya, makhluk hidup yang bisa memproduksi makanan sendiri, misalnya tanaman hijau, ganggang, dan juga phytoplankton. Fitoplankton itu sering dijadikan skala ukuran kesuburan suatu perairan. Terus konsumen, makhluk hidup yang bergantung pada produsen karena tak bisa menyediakan makanan sendiri. Dalam rantai makanan, konsumen dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan. 1. Herbivora. Herbivora itu makhluk hidup pemakan tumbuhan. Yang kedua, karnivora. Karnivora itu makhluk hidup pemakan daging. Yang ketiga, omnivora. Omnivora itu makhluk hidup pemakan segalanya. Yang ketiga, penggurai. Organisme yang mengguraikan makhluk hidup lain yang sudah mati, yang termasuk dalam golongan penggurai adalah jamur dan bakteri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kata-kata yang tidak mengerti. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.